Welcome to Mukus Pustaka. Ngulas buku bagus Di perpustakaan Widya Pustaka. Di Semangka pastinya. New look, fresh perform, and new guest star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di program Mukus Pustaka. Ngulas buku bagus di perpustakaan Widya Pustaka. Bersama saya Angelia Maria Fitriana Dan saya Arif Saputra. Di sini kami sudah memasuki episode keempat. Kalau sebelumnya kita kedatangan tamu dari para alumni, sekarang kita kedatangan tamu dari kelas Perwakilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu. Sebelum memasuki acara ini, boleh dong perkenalan dulu siapa yang kira-kira ini. Dari sebelah kanan saya dulu. Hello everyone, perkenalkan nama aku Reza Widya Saputri, aku dari kelas 12 MIPA 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Furqon. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Salam kenal. Bisa dipanggil apa nih di sini? Kalau aku biasanya dipanggil Reza. Kalau saya biasa dipanggilnya Lutfi, ya. Kalau ketemu di jalan bisa disapa saja, oke? Oke, menyapa Kak Lutfi. Kak Reza sama Kak Lutfi. Sebelum masuk ke acara inti, boleh nih kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Untuk Kak Lutfi, mungkin boleh nih cerita kesehariannya. Keseharian saya di SMA Negeri 1 Kaliwungu tidak beda lain dengan siswa yang lain. Seperti ya belajar, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Selain itu ya saya juga mempunyai hobi seperti menggambar, nonton wayang, dan lain-lainnya. Seperti itulah. Suka membaca buku deh nih. Wah jelas suka Tadi banget. sering berkunjung ke perpustakaan ya? Sering, tapi untuk kelas 12 ini mohon maaf saya masih belum menyempatkan waktu untuk bisa mengunjungi ke perpustakaan Widya Pustaka Semangka. Untuk next. Nah, sekarang Kak Reza nih. Kak Reza sudah menjadi kelas 12. Gimana sih perasaannya sudah menjadi kakak tingkat paling tinggi? Mulai dari kan masuk kelas 10, kelas 11, sekarang kelas 12 sudah menjadi untuk panutan adik-adiknya. Perasaannya bagaimana? Ya ada kelas A sedih, ada kelas A senang juga ya. Sedihnya ya kan udah lama di sini lulus aja kan, gitu kan sedih mau ninggalin SMA. Senangnya kan apa ya? Udah lulus bisa kerja, bisa kerjain orang tua. Berarti mau kerja langsung ya, nggak ada niatan untuk kuliah atau lanjut ke mana? Perguruan tinggi. Ya sebenarnya ada, tapi lihat orang tua dulu. Semangat. Semangat. Bisa mencari beasiswa. Amin. Oke nih untuk Mas Lutfi, dari kelas 10 sampai kelas 12 sekarang, ada nggak nih progres peningkatan mengenai berbudaya literasi? Saya sendiri ada progresnya, tapi juga ada penurunannya. Kalau dari kelas 10 saya tidak bisa karena dulu kan ada pandemi COVID ya. Dan juga pas kelas 10 itu kita masuk sekolahnya ada yang via berbasis online dan juga sesi. Tapi karena dulu masih belum tahu kalau ada perpustakaan di sini, saya tidak ke perpus untuk meminjam buku. Nah, mulai dari kelas 11 saya mulai aktif-aktifnya untuk meminjam buku. Karena tahu kalau buku-buku favorit saya, kesukaan saya ada di perpustakaan. Saya lihat banyak sekali, komplit saya suka. Tapi ya untuk kelas 12 ini saya ada penurunan. Saya mulai memasuki kelas 12 belum ke perpustakaan lagi untuk meminjam buku. Seperti itulah. Jadi kelas 11 kan banyak buku ya. Iya. Jadi untuk teman-teman juga bisa nih langsung ke perpustakaan. Banyak buku yang disediakan yang di tersedia. perpustakaan Widya Pustaka. Nah, sekarang untuk Kak Reza gimana nih? Ada penurunan atau peningkatan dalam membaca buku dari kelas 10 sampai kelas 12? Kalau saya sendiri saya malah meningkat. Soalnya kelas 11 itu jarang banget minjem buku ke perpus.
kebalikannya berarti. Iya. Kalau kelas 12 ini sering menjadi 2 buku gitu. Keren, meningkatkan. Kalau boleh tahu, setiap satu buku yang dibaca itu memakan waktu berapa lama? Satu buku 3 hari bisa. Oh, Kalau kamu gimana? Saya paling cepat membaca novelnya atau baca bukunya itu 1 hari. Wah, Paling cepat. sangat memahami nggak itu? Paham? Sangat. Karena saking serunya Wah. ceritanya. Jadi cepet Oke. cepet. Suka bukunya cepet ya selesainya. Iya. Oke, langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu ngulas buku bagus. mungkin dari kedua bintang tamu kita bisa Bisa membawakan judul apa ini untuk teman-teman? Dari siapa dulu nih kira-kira? Kak Reza dulu deh, coba membawakan apa nih Kak Reza? Kalau saya sendiri membawakan judul yaitu Hujan. Karangan siapa? Karangan dari Terelie. Oke, Terelie. kalau Mas Lutfi sendiri kira-kira membawa judul buku apa nih? Saya sendiri membawa novel yang berjudul Sagaras. Pengarangnya? Sama, yaitu Terelie. Saya suka banget sama karangannya Terelie. Terelie sangat booming sekali sepertinya ini. Kenapa sih Kak Reza mau mengulas buku tentang hujan ini di program kami? Karena bukunya tuh seru aja gitu. Isinya tuh kayak ada tentang persahabatan, tentang percintaan, tentang melupakan, dan tentang perjuangan. Waduh, pasti ada kaitannya nggak nih sama di SMA? Waduh, Oke, dari Kak Lutfi dulu mungkin bisa mengulas bukunya yang berjudul Sagaras. Oke, buku yang saya bawa ini berjudul Sagaras, di mana buku ini menceritakan 3 sahabat yang bernama Raib, Sally, dan juga Eli. Di mana poin utama cerita dari novel ini adalah menceritakan Ali yang mencari kedua orang tuanya yang telah lama hilang. Di mana dia juga ditemani oleh teman-teman seperjuangannya. Sudah sih. Oh ya, sedikit tambahan, buku ini kan ada seriesnya. Dan juga buku ini episode ke-13. Kalian juga bisa meminjamnya di perpustakaan Widya Pustaka Semangkaya. Ceritanya sangat seru kok. Aku paling suka buku ini. Wow. Untuk tokoh yang paling disenangi sama Kak Lutfi itu apa? Tokoh siapa di antara 3 tokoh tadi? Di antara 3 tokoh yang saya ceritakan tadi, saya paling suka sama karakter Raib. Apa itu? Karakter Ada apa dengan Raib? Kenapa bisa memikat hati Mas Lutfi? Untuk karakter Raib, nggak tahu sih, saya suka saja gitu. Dari ketiga tokoh tersebut, saya paling suka Raib. Mungkin Karena karena perjuangannya atau persahabatannya? keduanya. Untuk novel Sagaras ini menceritakan tentang apa sih Mas? Dari awal series, Ali sudah diceritakan bahwa dia tinggal sendiri. Dia sendiri. Ya, di umur di umur sampai 9 tahun dia ditinggal oleh kakeknya gitu, ditinggal pergi. Berarti dia sendirian gitu? Ya, Oh, berarti dari kakeknya umur udah meninggal? Ya, kakeknya sudah meninggal. Jadi dari umur 9 tahun sampai dia beranjak SMA, dia itu tinggal sendiri di rumahnya yang sangat besar gitu. Kayak istana tapi dia sendirian. Iya. Nah, berarti dia kok mau mencari kedua orang tuanya itu kenapa? Diculik atau menghilang? Oke. Singkat cerita saja dari novel Sagaras ini, kenapa Ali bisa mencari tahu keberadaan orang tuanya? Karena di buku seri sebelumnya Ali menemukan sebuah pesan, dan Ali yakin bahwa pesan itu adalah petunjuk untuk menemukan kedua orang tuanya. Gitu. Oh, pesan. Berarti kalau udah kamu pesan dia mencari, ketemu enggak itu? Di akhir cerita, Di akhir. boleh spoiler. Ya boleh, ya boleh. Oh, nggak boleh berarti. Tapi kalian para pembaca pasti sudah bisa menebak. Ya, Karena ya, Terelie, pecinta Terelie ini ya. ya Terelie jarang membuat ending yang sedih. Kalau tidak happy, gandum. Aduh, tahu aja. Untuk pesan tersirat dari buku Sagaras untuk Kak Lutfi itu apa? Dari yang saya baca, pesan tersirat di novel Sagaras ini sangat banyak. Salah satunya adalah dari perjuangan Ali yang mencari kedua orang tuanya. Jika kita refleksikan ke kehidupan nyata, kita tuh seperti
orang yang tidak punya tujuan Hidup. hidup. Kita tidak bisa bergantung kepada siapapun, Kita linglung sama linglung, kehidupan. kita pusing, kita bingung di dunia Tidak ini. ada semangat hidup Tidak, mungkin. ya seperti itu. Nah, karena itu untuk para teman-teman pembaca yang masih mempunyai kedua orang tua, sayangilah kedua orang tua kalian, baktilah, turuti perintahnya, dan jangan pernah membuat orang tua kalian marah kepada kalian, karena kalian pasti juga sudah tahu perjuangan orang tua kita dari mendidik kita, melahirkan kita, merawat kita dari kecil sampai sebesar ini. Dan jangan membantah kata orang tua. Betul. Nah, demikian ulasan dari Kak Lutfi tentang buku Sagara. Oke, selanjutnya untuk Kak Reza yang sudah membawakan novel ujian, mungkin bisa langsung mengulas bukunya. Untuk ulasan buku ujian itu menceritakan seorang gadis yang bernama Lail yang berjuang sendiri karena saat itu di kotanya terjadi bencana yang sangat besar, dan bencana tersebut membuat kedua orang tuanya itu meninggal dunia. Tetapi saat itu Lail dipertemukan dengan anak laki-laki yang bernama Esop, dan selama bertahun-tahun Lail dan Esop tinggal di sebuah pengungsian yang berada di stadion. Untuk kelanjutan ceritanya kalian bisa baca sendiri di novel Hujan. Oke, mungkin untuk setting waktunya bisa diceritakan dari masa lalu, masa kini, atau masa depan. Untuk setting waktunya tuh ada di masa depan, soalnya apa ya, ceritanya tuh ada di mana tuh era teknologi tuh sangat maju gitu. Berarti bayangan. Terus di Masa depannya gimana sih? di era modern seperti ini. Teknologinya sangat modern. Oh iya, tahu. Dimana teknologi masa kini tidak bisa dibandingkan. Oh, Belum bisa. tidak sebanding. Oh, berarti selain dari tokoh utama itu mungkin ada tokoh tambahan? Di situ ada tokoh tambahan, itu namanya Maria. Dia tuh sosoknya tuh apa ya, sangat periang, terus selalu ngedukung si Lail terus gitu loh. Jadi itu apa ya namanya, mereka tuh persahabatannya erat gitu. Berarti Maryam sama Lail. Lail Ayo. Mungkin bisa diceritakan dari novel Hujan ini konfliknya dimulai dari mana? konfliknya tuh bermula saat Lail ingin berangkat sekolah kan naik kereta bawah tanah. Dan saat itu tuh terjadi bencana alam gempa bumi, dan saat itu apa ya, keretanya tuh nggak bisa keluar kejebak gitu kayaknya. Nah terus saat itu Lail tuh menyelamatkan diri, tapi punya kan masih tertinggal di bawah. Dan itu juga jadi pertama kalinya Lail bertemu dengan Esop. Saat itu Lail Esoknya itu dari mana? Juga Esop di juga kereta? naik kereta sama kayaknya sama 4 saudaranya gitu mau berangkat sekolah. Sama-sama berangkat sekolah, naik kereta. Iya. Saat itu Esop ingin menyelamatkan diri juga naik tangga darurat, dan saat itu juga bertemu dengan Lail dan dia menyelamatkan Lail. Oke, berarti untuk pertemuan itu selanjutnya bagaimana? Apa mereka menjalin persahabatan atau percintaan atau apa ini? Mereka tuh ya menjalin persahabatan Persahabatan. dulu, tapi di sisi Lama-lama. lain si Lail itu kayak nyimpen rasa gitu sama si Esop. Nah, esoknya tahu enggak ini? Kalau Belum menyimpan tahu. rasa. Belum tahu, tapi esoknya juga menyimpan rasa pada Lail. Tapi mereka sama-sama belum tahu kalau saling menyukai. Mas Lutfi kok bisa tahu? Karena saya juga pernah membaca. Waduh, sama. Hujan juga Kita termasuk buku Terelie. salah satu buku favorit saya. Favorit semua nih. Semua Terelie favorit saya. Wah, ternyata ceritanya cukup menarik nih. Dari mereka bertemu, menjalin persahabatan, terus saling suka. Nah, untuk ending mereka tuh bagaimana nih Kak Reza? Endingnya sendiri tuh sangat menggantung gitu. Apa kalau kita tahu endingnya? Saya tahu, tapi saya tidak akan menyebutkan. Nanti kalian bisa baca sendiri. Iya, Cerita Oke. sedikit aja, sedikit gimana sih? Kan tadi aku kan ceritain itu ya, konfliknya kan tentang bencana. Jadi endingnya itu mereka itu selamat dari bencana tersebut. Dan banyak gitu momen yang mereka lewati saat kejadian bencana itu. Dan banyak sekali momen yang mereka lewati bersama-sama saat kejadian itu. Untuk Dari kejadian itu mereka ada benih-benih cinta. Cinta. untuk itu ya
Tidak bisa sendiri. Kayaknya cukup ya, nggak boleh spoiler lagi. Tidak boleh. Jadi kalian kalau mau tahu ending dari Hujan itu langsung saja ke perpustakaan meminjam buku Hujan. Oke. Untuk pesan tersiratnya dari buku Hujan ada enggak? Kan buku ini kan menceritakan tentang perjuangan ya. Ya, jangan. Perjuangan soal hadis itu kan dia kan perempuan berjuang sendiri gitu kan. Ya mungkin untuk pesan tersiratnya kita tuh harus tetap gigih berjuang seberat apapun rintangan yang kita hadapi. Benar tuh teman-teman, kita sebagai perempuan harus gigih. Ya. Mungkin dari Kak Reza dan Kak Lutfi ada nggak nih buku-buku yang mungkin recommended banget buat teman-teman? Selain buku yang diulas tadi. Kalau aku sendiri sih ada. Ini judulnya tuh Happiness Better. Nah, pengarangnya sama? Jo Yung. Oh, beda. Joy. Jo Yung. Kalau Mas Lutfi sendiri? Kalau dari saya sendiri, saya merekomendasikan 2 buku yang sudah ada di perpustakaan Semangka ini, yaitu Tentang Kamu dan juga Rindu. Tentang apa itu? Tentang Kamu dan juga Rindu. Buku itu sangat bagus, menceritakan sebuah perjuangan dan juga banyak pesan-pesan yang bisa kita refleksikan, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Saya sangat merekomendasikan 2 buku itu. Nah, untuk Kak Reza itu isi ceritanya apa? Sedikit saja. Isi cerita buku ini itu ya tentang perjuangan seorang sahabat yang memperjuangkan keadilan kepada sahabatnya yang meninggal karena dibunuh di apartemen. Seru Menarik sekali. Wah, seru. Jadi kalian langsung saja ya ke perpustakaan untuk meminjam buku yang direkomendasikan oleh mereka. Mungkin ada sedikit kata-kata dari Kak Lutfi dan Kak Reza mengenai motivasi-motivasi yang bisa diberikan kepada para penonton dan teman-teman semua. Untuk teman-teman semua, tingkatkan membaca kalian karena membaca dapat membuka jendela dunia. Untuk Kak Lutfi, Aku mau apa ya? mau Apa ya? Kata-kata dari saya adalah jika kalian para pembaca membaca banyak buku, kalian akan menambahkan wawasan, akan membuka pikiran kalian tentang betapa kreatifnya para penulis ini bisa menuliskan sebuah cerita yang juga di dalamnya ada pesan-pesan yang sangat menyentuh. Nah, demikianlah program Bungkus Pusaka edisi keempat kali ini. sudah terlaksana. Terima kasih untuk Kak Lutfi sama Kak Reza. Ceritanya ternyata sangat menarik, sangat seru sekali tentang dari pengarang Terelie ya. Iya. Dua-duanya dari pengarang yang sama ya. Ya, bener. Seru untuk kalian semua. Oke, terima kasih kepada Kak Lutfi dan Kak Reza telah hadir dan datang menyempatkan waktu untuk hadir di acara Bungkus Pusaka pada episode kali ini. Mungkin next time bolehlah datang lagi. Boleh, Siap ya? siap. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyempatkan menonton video. Saya Anjeli Amalia Fitriana. Dan saya Aris Saputra. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Welcome to Bungkus Pusaka. Mulas buku bagus. Perpustakaan Widya Pustaka. Di Semangka pastinya.